yang sama-sama kita hormati Ibu pendamping sekolah atau pengawas, Ibu Tengku Dani yang berkesempatan hari ini akan mengadakan observasi. Ibu-ibu semuanya sudah mengajukan kinerja kepada Ibu pengawas, yaitu saya mengambil indikator perencanaan pembelajaran. Kenapa? Ini berdasarkan hasil supervisi yang saya lakukan sebelumnya, di mana kita sudah melakukannya dengan baik, namun kita perlu memperbaikinya, kita menyempurnakannya. Nanti setelah paparan ini kita bisa minta masukan, arahan dan pendapat Ibu pengawas kita. Ini kan materi diskusi kita yaitu perencanaan pembelajaran yang efektif. Nah, sebenarnya kita harus mengetahui apa sih atau apa alasan kenapa kita harus menyusun pembelajaran. Karena pembelajaran ini harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Karena pembelajaran itu, jadi saya mengambil ada 3 ahli. Yang pertama, perencanaan pembelajaran ini adalah proses penentuan langkah-langkah pembelajaran, strategi, teknik. Perencanaan pembelajaran itu adalah rangkaian kegiatan yang disusun untuk mempersiapkan aktivitas pembelajaran agar dapat berlangsung secara sistematis dan terarah demi mencapai tujuan pembelajaran. Dan perencanaan pembelajaran menurut Trianto ini adalah perencanaan lain, yaitu yang pertama menjamin proses pembelajaran supaya terarah, tidak kemana-mana, tidak terlalu meluas, tapi sesuai dengan kebijakan Kementerian sekarang itu adalah pembelajaran itu lebih mendalam, begitu ya Bu Pengawas. Nah, perencanaan yang kita buat ini membantu kita sendiri, memudahkan pekerjaan kita, memastikan pembelajaran berjalan sistematis, menggunakan IT, bisa kombinasi keduanya. Lalu membantu evaluasi pembelajaran. Tentunya setelah pembelajaran kita mengadakan evaluasi apakah tujuan pembelajaran kita ini sudah tercapai. Nah, perencanaan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas pengajaran, memberi kepastian materi yang kita sampaikan, dan yang paling penting sekali mendorong inovasi dan kreativitas guru. Ya, jadi ini adalah contoh kegiatannya yang kita tuangkan di dalam RPPH atau RKH kita. RPPH atau RKH kita ini sudah cukup bagus yang kita lakukan selama ini. Nah, ini setelah ada kegiatan perencanaan pembelajaran, tentu kita tuangkan ke dalam RPPH lengkap dengan media alat dan asesmen atau penilaian yang kita lakukan. Dari paparan materi secara singkat, tema diskusi mingguan kita hari ini, silakan jika ada tanggapan atau pertanyaan dari Ibu, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit bertanya tentang SPPA. Ini tadi ada 6 bidang pengembangan. Nah, ketika salah satu guru tidak menjalankan di antara aspek pengembangan jadi apa yang akan terjadi? Nah, sedang ini. Oke, baik, terima kasih Bu Ros. Jadi kurikulum Merdeka ataupun kurikulum sebelumnya Kurtilas itu kita tetap mengacu kepada pengembangan perkembangan anak-anak didik kita ini harus secara holistik. Holistik artinya menyeluruh. Semua aspek pengembangan itu harus kita stimulasi dan kita masukkan atau gambarkan di dalam aktivitas pembelajaran atau kita pemilihan kegiatan belajar pada hari itu. Jadi aspek pengembangan ini semua menjadi perhatian kita. Jadi baik kognitifnya, bahasanya, sosial, emosionalnya, ini semuanya harus kita kembangkan melalui kegiatan. Nah, di kelas kita kan ini melalui kegiatan sentra. Kami menggunakan metode sentra, Ibu. Jadi ada beberapa kegiatan lain berdasarkan minat anak
anak-anak nanti dalam kegiatan main ini semua aspek pengembangan itu harus kita stimulus, harus kita kembangkan. Begitu ya Bu Ros ya. Jadi supaya perkembangan anak-anak ini benar-benar optimal berstimulasi sesuai dengan tahap perkembangan usianya pastinya. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Dina.